Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 4 Pendidikan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia. Kami di sini akan menjelaskan materi akuntansi keuangan lanjutan dengan judul Penyusunan Neraca Konsolidasi sesaat setelah akuisisi kepemilikan. Nah, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari 8 mahasiswa. Yang pertama ada Puja Aulia, yang kedua ada Ines Kotrunada, yang ketiga ada Auni Mukaromah, yang keempat ada Viani Deninta, yang kelima ada Maulida Hilma Nabila, keenam ada Farah Sabrina Azahra, yang ketujuh ada Ari Tazmara, dan yang kedelapan terakhir saya sendiri, Hersa Rahayu Julianti. Baik, kita langsung saja pada penjelasannya. Selamat menyaksikan. Laba bersih konsolidasi. Laba bersih konsolidasi adalah bagian dari total laba perusahaan yang dialokasikan ke pemegang saham induk perusahaan. Semua pendapatan dan beban dari masing-masing perusahaan yang dikonsolidasi yang timbul dari transaksi dengan perusahaan non-afiliasi akan dimasukkan dalam laporan laba rugi konsolidasi. Laba bersih konsolidasi mencakup 100% pendapatan dan beban terlepas dari persentase kepemilikan untuk perusahaan. Sama seperti laporan keuangan perusahaan tunggal, perbedaan antara pendapatan dan beban adalah pendapatan bersih dalam kasus ini. Pendapatan bersih konsolidasian. Dalam ketiadaan transaksi dalam perusahaan konsolidasi, laba bersih konsolidasi sama dengan pendapatan induk perusahaan dari operasi pribadi, tidak termasuk investasi yang datang dari anak perusahaan konsolidasian, ditambah pendapatan bersih dari setiap anak perusahaan konsolidasian yang disesuaikan dengan selisih yang dihapus. Pendapatan investasi antar perusahaan dari anak perusahaan konsolidasian tercakup dalam pendapatan bersih induk perusahaan berdasarkan metode biaya atau metode ekuitas harus dieliminasi dalam menghitung pendapatan bersih dan mencegah perhitungan ganda. Laba bersih konsolidasi dihitung dengan menambahkan bagian induk atas laba anak-anak perusahaan disesuaikan dengan penghapusan diferensial atau penurunan nilai goodwill dengan laba induk perusahaan dari hasil operasinya sendiri. Dalam kurung, laba bersih induk perusahaan dikurangi pendapatan investasi dari anak perusahaan, baik dengan metode biaya atau ekuitas. Perhitungan laba bersih konsolidasi dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama itu ada pendekatan tambahan atau additive approach. Yang kedua ada perhitungan residual approach. Sebagai contoh, PT Cilyawan memiliki 80% saham PT Jurni yang dibeli pada nilai bukunya. Selama tahun 2001, PT Jurni melaporkan laba bersih sebesar 25 juta rupiah, sementara PT Cilyawan melaporkan laba sebesar 100 juta rupiah, dan hasil operasinya sendiri dan pendapatan dengan metode ekuitas sebesar 20 juta rupiah. Perhitungan tambahannya yaitu laba bersih PT Cilyawan sebesar 100 juta rupiah, kemudian laba bersih PT Jurni sebesar 25 juta rupiah, proporsi kepemilikan PT Jurni itu dikali 0,80, yaitu 20 juta. Kemudian laba bersih konsolidasinya yaitu 100 juta ditambah 20 juta yaitu 120 juta. Kemudian perhitungan residual. Yang pertama, laba bersih PT Cilyawan yaitu sebesar 120 juta rupiah dikurangi anak dari pers yang tadi itu adalah 20 juta rupiah. 120 juta rupiah dikurangi 20 juta rupiah sama dengan 100 juta rupiah. Kemudian ditambah laba bersih PT Jurni adalah 25 juta rupiah. Jadi 125 juta rupiah dikurangi laba kepemilikan non pengendali yaitu 25 juta rupiah dikali 0,20 yaitu sebesar 5 juta. Jadi laba bersih konsolidasinya adalah 125 juta dikurangi 5 juta yaitu 120 juta rupiah. Di sini saya akan menjelaskan tentang saldo laba konsolidasi. Saldo laba konsolidasi adalah bagian dari laba yang tidak didistribusikan oleh perusahaan yang dikonsolidasi dan dimiliki oleh pemegang saham induk perusahaan. Saldo laba konsolidasi pada akhir periode sama dengan saldo laba konsolidasi yang awal ditambah laba bersih konsolidasi yang disebabkan oleh kepentingan non pengendali dikurangi dividen yang diumumkan oleh induk perusahaan. Saldo laba konsolidasi dihitung dengan menambah secara bersama-sama saldo laba induk perusahaan dari hasil operasinya sendiri, tidak termasuk laba dari anak-anak perusahaan yang diakui induk. Lalu, dan bagian induk perusahaan atas laba bersih tiap anak perusahaan sejak tanggal akuisisi disesuaikan dengan penghapus bukuan selisih dan penurunan nilai goodwill. Nah, selanjutnya ada ilustrasi perhitungan saldo laba konsolidasi.
Dalam kasus sederhana yang diberikan sebelumnya, asumsikan bahwa saldo laba PT Idaman pada 1 Januari 2011 adalah 400 juta dan PT Amanah sebesar 250 juta. Selama tahun 2011, PT Amanah melaporkan laba bersih 25 juta dan mengumumkan dividen 10 juta. PT Idaman melaporkan laba bersih tersendiri 100 juta ditambah laba dari 100% kepemilikan PT Amanah menggunakan metode ekuitas sebesar 25 juta. PT Idaman mengumumkan dividen sebesar 30 juta. Berdasarkan informasi tersebut, saldo laba PT Idaman dan PT Amanah per 31 Desember 2011 dihitung sebagai berikut. Saldo 1 Januari 2011 PT Idaman sebesar 400 juta, PT Amanah 250 juta sesuai dengan yang disoal. Selanjutnya laba bersih 2011, PT Idaman memiliki 120 juta laba bersih sedangkan PT Amanah hanya 25 juta. Dividen yang diumumkan tahun 2011, PT Idaman sebesar 30 juta, PT Amanah sebesar 10 juta. Saldo saat 31 Desember 2011 yaitu PT Idaman memiliki 495 juta, PT Amanah 265 juta. Di sini saya akan menjelaskan tentang format kertas kerja konsolidasi, di mana kertas kerja konsolidasi itu merupakan mekanisme yang efisien untuk menggabungkan akun-akun dari perusahaan yang terpisah yang akan dikonsolidasikan dan untuk menyesuaikan saldo gabungan menjadi angka yang akan dilaporkan seakan-akan semua perusahaan yang dikonsolidasi tersebut adalah perusahaan tunggal. Kemudian, dalam format kertas kerjanya terdapat menjadi 3 bagian. Yang pertama itu kertas kerja konsolidasinya itu mempunyai 4 kolom, di mana terdiri dari kolom nama akun, data neraca perusahaan percobaan, ayat jurnal eliminasi, dan konsolidasi. Kemudian yang kedua, di data neraca percobaannya itu pun ada 2 kolom, yaitu kolom induk dan juga anak, di mana induk ini adalah pencatatan untuk perusahaan induk dan di kolom anak ini untuk pencatatan perusahaan anak. Dan terakhir di ayat jurnal eliminasinya itu pun ada 2 kolom. Yang pertama itu kolom debit dan yang kedua itu kolom kredit. Format kertas kerjanya di mana itu dibagi menjadi 3 bagian yang tadi sudah dijelaskan, yaitu ada bagian laporan laba rugi, laporan saldo laba, dan juga laporan posisi keuangan. Di mana akunnya itu untuk laporan laba rugi terdiri dari akun kredit yaitu pendapatan dan juga keuntungan. Untuk akun debitnya itu pendapatan kontra, beban, dan juga kerugian. Yang terakhir kemudian ditotalkan menjadi laba bersih. Kemudian terakhir yang kedua yaitu bagian laporan saldo laba, di mana terdiri dari saldo laba awal, kemudian ditambah dengan laba bersih dan dikurangi dengan dividen, kemudian menjadi saldo laba akhir. Terakhir untuk yang bagian yang ketiga yaitu bagian laporan posisi keuangan, di mana ada akun debit dan akun kreditnya juga. Akun debitnya itu ada aset liabilitas kontra dan akun kreditnya itu aset kontra liabilitas ekuitas pemegang saham, di mana ekuitas pemegang sahamnya itu ada 3 juga. Ada modal saham, agio saham, dan juga saldo laba. Bagian atas dari kertas kerja ini digunakan untuk penyusunan laporan laba rugi konsolidasi. Semua akun laba rugi dengan saldo kredit diletakkan paling atas dan akun dengan saldo debit diletakkan setelahnya. Setelah kertas kerja bagian laba rugi diselesaikan, total untuk tiap kolom dimasukkan pada bagian paling bawah dari laporan laba rugi dalam kertas kerja. Bagian paling bawah ini menunjukkan laba bersih induk perusahaan, laba bersih anak perusahaan, total eliminasi debit dan kredit untuk bagian kertas kerja tersebut, dan laba bersih konsolidasi. Baru paling bawah tersebut itulah yang nantinya dimasukkan dalam bagian laporan saldo laba dalam kertas kerja. Materi selanjutnya yaitu tahun awal kepemilikan. Nah, ketika suatu perusahaan, misalkan PT Induk membeli saham biasa dari perusahaan PT Anak misalkan. Nah, maka PT Induk dan PT Anak ini kan akan membuat jurnal. Nah, setelah ayat jurnal termasuk jurnal penyesuaian dibuat oleh PT Anak dan juga PT Induk, maka yang selanjutnya harus dipersiapkan oleh PT Anak maupun PT Induk yaitu kertas kerja konsolidasi. Saldo akan disesuaikan dari pembukuan PT Induk maupun PT Anak dan diletakkan dalam 2 kolom pertama kertas kerja. Kemudian seluruh saldo yang mencerminkan transaksi atau kepemilikan antar perusahaan ini akan dieliminasi dalam proses konsolidasi. Yang penting yang harus kita perhatikan ini yaitu untuk kita harus mengetahui
perbedaan antara ayat jurnal yang dicatat dalam pembukuan masing-masing perusahaan dan ayat jurnal eliminasi yang hanya dicatat dalam kertas kerja konsolidasi. Ayat jurnal pembukuan ini mempengaruhi saldo dalam pembukuan dan jumlah yang yang dicatat ke dalam kertas kerja. Nah, kertas kerja ayat jurnal eliminasi ini hanya mempengaruhi saldo yang dicatat ke kertas konsolidasi pada periode yang itu saja. Kemudian, hubungan dalam kertas kerja. Nah, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan yang sehubungan dengan kertas kerja secara keseluruhan. Di antaranya yang pertama yaitu masing-masing dari dua bagian kertas kerja masuk ke dalam bagian di bawahnya dengan urutan yang logis gitu. Nah, sebagai bagian dari siklus akuntansi normal, laba bersih ini ditutup ke saldo laba, dan saldo laba ini dicerminkan dalam laporan posisi keuangan, begitu pula dengan kertas kerja konsolidasinya. Nah, laba bersih ini dicatat dalam bagian laporan saldo laba pada kertas kerja, dan saldo laba akhir ini dicatat dalam bagian laporan posisi keuangan. Yang kedua yaitu pembukuan berpasangan atau sering disebut double entry, yang mengharuskan total debit ini sama dengan total kredit untuk setiap ayat jurnal eliminasi untuk kertas kerja secara keseluruhan. Namun karena beberapa dari ayat jurnal eliminasi ini akan diteruskan ke lebih dari satu bagian kertas kerja, maka nantinya jumlahnya antara kolom total ini kemungkinan tidak akan sama, tetapi total debit dan kredit pada bagian laporan posisi keuangan paling bawah akan sama karena saldo kumulatif dari kedua bagian di atasnya ini dicatat ke bagian laporan posisi keuangan. Jadi ujungnya masih akan tetap sama antara laba, antara total kredit dan juga total debitnya. Yang ketiga, dalam kertas kerja bagian laporan posisi keuangan, total saldo debit harus sama dengan total kredit untuk tiap perusahaan dan entitas konsolidasi. Nah, apabila induk perusahaan menggunakan metode ekuitas untuk akuntansi investasinya, atau tidak terdapat laba belum terrealisasikan dari transaksi perusahaan, dan atau juga tidak terjadi penurunan nilai goodwill, maka laba bersih ini harus sama dengan laba bersih induk perusahaan. Nah, ini berarti saldo laba anak perusahaan harus dieliminasi untuk menghindari perhitungan ganda begitu. Nah, yang terakhir, yang kelima, ini ada prosedur clerical lain juga terdapat dalam kertas kerja. Nah, jumlah yang terdapat dalam baris paling bawah pada bagian laporan posisi keuangan pada saat dijumlahkan mendatar secara aljabar, nah, harus sama dengan angka yang dilaporkan sebagai laba bersih konsolidasi. Begitu juga dengan laba baris terakhir pada bagian laporan saldo laba pada saat dijumlahkan mendatar itu harus sama dengan saldo laba konsolidasi juga. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai tahun kedua kepemilikan dan tahun-tahun setelahnya. Periode konsolidasi yang digunakan pada akhir tahun kedua dan periode setelahnya pada dasarnya sama dengan akhir tahun pertama. Data saldo laba yang disesuaikan dari masing-masing perusahaan digunakan sebagai titik awal tahap tiap kali penyusunan laporan keuangan, karena tidak ada pembukuan terpisah untuk entitas konsolidasi. Kemudian perlu dilakukan pengecekan dalam tiap periode setelah akuisisi untuk memastikan saldo awal dalam laporan saldo laba konsolidasi dalam kertas kerjanya itu sama dengan saldo yang dilaporkan pada akhir tahun periode sebelumnya. Kemudian ayat jurnal induk perusahaan. Konsolidasi 2 tahun setelahnya diakuisisikan dengan contoh seperti berikut. PT Anak berdasarkan figur 14. Laba PT Induk dari operasi terpisahnya untuk tahun 2022 mendapat sebesar 160 juta. Kemudian ia membayar dividen sebesar 60 juta. Kemudian untuk PT Anak, ia mendapatkan laba bersih sebesar 75 juta dan membayar dividen sebesar 40 juta. Ayat jurnal metode ekuitas yang dicatat oleh PT Induk di tahun 2022 sebagai berikut. Untuk jurnal yang pertama ada kas dan investasi pada saham anak sebesar 40 juta. Kemudian jurnal kedua adalah investasi pada saham PT Anak sebesar 75 juta dan di kreditnya adalah pendapatan dari anak perusahaan sebesar 75 juta. 75 juta ini dihasilkan dari laba bersih dari PT Anak itu tersendiri. Kemudian dari ayat jurnal tersebut, saldo investasi yang dilaporkan oleh PT Induk meningkat dari 320 juta di tanggal 1 Januari menjadi 335 juta pada akhir tahun atau 30 Desember 2022. Dari mana
hasil itu didapat yaitu dari laba bersih PT Induk yang dilaporkan yaitu sebesar 235 juta, yaitu 160 juta dari laba PT Induk ditambah 75 juta dari pendapatan anak perusahaan. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai kertas kerja konsolidasi tahun kedua setelah kombinasi bisnis. Ayat Jurnal E21 mengeliminasi pendapatan PT Induk dari PT Anak di tahun 2022 dan pembayaran dividen dari PT Anak kepada PT Induk dikreditkan dan menghilangkan perubahan akun dalam investasi PT Induk selama periode berikut. Untuk jurnalnya adalah seperti berikut. Pendapatan dari anak perusahaan atau yang didapat dari dividen sebesar 75 juta. Kemudian dividen yang diumumkan adalah 40 juta dan investasi pada PT Saham Anak adalah 35 juta. Ayat jurnal kertas kerja yang kedua mengeliminasi saldo awal investasi dan akun ekuitas pemegang saham dari anak perusahaan selama tahun 2022. Kemudian untuk jurnal yang digunakan adalah saham biasa dari PT Anak sebesar 200 juta, kemudian saldo laba di awal tahun adalah 120 juta, kemudian di kreditnya ada investasi pada saham anak sebesar 320 juta. Induk perusahaan membeli semua saham biasa anak perusahaan pada nilai bukunya dan mencatat investasi menggunakan metode ekuitas. Saldo investasinya sama dengan ekuitas pemegang saham anak perusahaan. Seluruh saldo laba anak perusahaan harus dieliminasi setiap akhir periode. Laba bersih dan saldo laba konsolidasi. Laba bersih konsolidasi adalah bagian total laba perusahaan yang dialokasikan ke pemegang saham induk perusahaan. Laba bersih konsolidasi dihitung dengan menambahkan bagian induk atas laba anak perusahaan yang disesuaikan dengan penghapus bukuan diferensial atau penurunan nilai goodwill. Dengan laba induk perusahaan dari hasil operasinya sendiri, yaitu laba bersih induk perusahaan dikurangi pendapatan investasi dari anak perusahaan, baik dengan metode biaya maupun ekuitas. Ketika anak perusahaan dimiliki kurang dari seluruhnya oleh induk perusahaan, sebagian laba anak perusahaan menjadi hak pemegang saham dan pengendalian dan dikeluarkan dari laba bersih konsolidasi. Laba anak perusahaan yang tersedia untuk pemegang saham biasa dibagi antara pemegang saham induk perusahaan dan pengendali relatif berdasarkan besarnya kepemilikan di saham biasa anak perusahaan. Sebagai contoh, jika induk memiliki 80% saham biasa anak perusahaan dan anak perusahaan memperoleh laba 100 juta, sebesar 80 juta dimiliki oleh induk dan sisanya yaitu sebesar 20 juta dialokasikan ke pemegang saham dan pengendali. Perhatikan bahwa pemegang saham dan pengendali di suatu anak perusahaan tertentu hanya memiliki klaim secara proporsional atas laba anak perusahaan tersebut dan bukan atas laba induk anak perusahaan atau anak perusahaan lainnya. Perhitungan laba bersih konsolidasi dapat dilakukan dengan dua cara. Pendekatan tambahan dapat dilakukan dengan menambah bagian induk atas laba bersih anak perusahaan dengan laba induk dari hasil operasinya sendiri. Sama dengan perhitungan laba bersih induk perusahaan menggunakan metode ekuitas. Alternatif lain yang digunakan yaitu pendekatan residual seperti dalam kertas kerja konsolidasi dengan mengurangi bagian kepemilikan dan pengendali atas laba bersih anak perusahaan dari jumlah laba terpisah induk dengan laba bersih anak perusahaan. Perbedaan dari kedua pendekatan hanya urutan perhitungan. Keduanya memberi hasil yang sama. Berikut untuk ilustrasinya, perhitungan berat konsolidasi. Asumsikan PT Idaman memiliki 80% saham PT Amanah yang dibeli pada nilai bukunya. Selama tahun 2000X1, PT Amanah melaporkan laba bersih sebesar 25 juta. Sementara PT Idaman melaporkan laba sebesar 100 juta dari hasil operasinya sendiri dan pendapatan dengan metode ekuitas sebesar 20 juta. Laba bersih konsolidasi untuk periode 20X1 dihitung sebagai berikut. Saldo laba konsolidasi adalah bagian dari laba tidak terdistribusikan perusahaan yang dikonsolidasi, yang dimiliki oleh pemegang saham induk perusahaan. Dihitung dengan menambahkan bagian induk atas kumulatif laba bersih anak perusahaan sejak akuisisi dengan saldo laba induk dari hasil operasi sendiri di luar pendapatan dari anak perusahaan yang termasuk dalam saldo laba. Untuk mengilustrasikan perhitungan saldo laba konsolidasi ketika terdapat kepemilikan dan pengendali. Asumsikan PT Idaman membeli 80% saham PT Amanah pada 1 Januari 2001 dan mencatat investasi menggunakan metode ekuitas. Laba bersih dan dividen yang diperoleh dan diumumkan PT Idaman dan PT Amanah selama 2 tahun setelah akuisisi sebagai berikut. Kemudian ada konsolidasi setelah akuisisi. Kepemilikan 100% dan diakuisisi lebih besar dari nilai buku. Dalam banyak kasus, investasi pada perusahaan lain dibeli pada nilai melebihi nilai buku saham yang diakuisisi. Selisih lebih harga beli dibandingkan nilai buku aset bersih teridentifikasi yang dibeli harus dialokasikan ke aset dan liabilitas yang dibeli, termasuk goodwill yang dibeli. Revaluasi harus dibuat di kertas kerja konsolidasi setiap penyusunan
laporan keuangan konsolidasian. Sebagai tambahan, jika revaluasi terkait dengan aset atau liabilitas yang harus disusutkan, diamortasi, atau selain dihapus bukuan, ayat jurnal eliminasi yang tepat harus dibuat di kertas kerja konsolidasi untuk mengurangi laba bersih konsolidasi. Ketika perusahaan investor menghitung investasi dengan menggunakan metode ekuitas, perusahaan tersebut mencatat jumlah selisih yang kadaluarsa selama periode tersebut sejalan dengan pengurangan laba yang diakuisisi oleh investasi. Dalam konsolidasi, selisih pembelian dibebankan ke saldo aset dan liabilitas yang sesuai, dan laba konsolidasi yang disesuaikan dengan jumlah yang kadaluarsa selama periode tersebut dengan membebankannya ke pos-pos beban terkait. Tahun awal kombinasi bisnis. Untuk mengilustrasikan pembelian kepemilikan di atas nilai buku, asumsikan PT Induk membeli seluruh saham biasa PT Anak pada 1 Januari 2021 sebesar 387.500 juta. Harga beli terdiri dari kas 300 juta dan wesel bayar 60 hari sebesar 80.500.000. Dibayar saat jatuh tempo selama tahun 2021. Pada tanggal kombinasi bisnis, aset, dan liabilitas, PT Anak tertera di figur 4.2. Situs kepemilikan dapat digambarkan sebagai berikut. Biaya perolehan investasi sebesar 387.500.000. Nilai bukunya terdiri atas saham biasa PT Anak sebesar 200 juta, saldo laba PT Anak sebesar 100 juta, totalnya 300 juta. Bagian PT Induk dikali 1, jadi sebesar 300 juta dikurangi selisih antara nilai buku dan harga perolehan sebesar 80.500.000. Ayat jurnal induk perusahaan. Selama tahun 2021, PT Induk mencatat pendapatan dan dividen dari PT Anak menggunakan metode ekuitas dengan ayat jurnal berikut. Tanggal 24, investasi pada saham PT Anak sebesar 387.500.000. Di kreditnya kas sebesar 300 juta, wesel bayar sebesar 80.500.000. Mencatat dividen dari PT Anak. Kemudian tanggal 25 ada kas sebesar 30 juta, investasi pada saham PT Anak sebesar 30 juta. Itu untuk mencatat dividen dari PT Anak. Kemudian tanggal 26 investasi pada saham PT Anak sebesar 50 juta, dikreditkan pendapatan dari anak perusahaan sebesar 50 juta juga. Baik, di sini saya akan membahas mengenai akuisisi kepemilikan penuh di atas nilai buku. Jika pemateri sebelumnya menjelaskan mengenai PT Induk dan Anak yang beroperasi di tahun pertama, maka di sini saya akan menjelaskan bagaimana PT Induk dan Anak beroperasi di tahun kedua. Pada dasarnya, prosedur konsolidasi sama dengan yang digunakan pada akhir tahun pertama. Kita ambil ilustrasi. Selama tahun 20X2, PT Induk memperoleh laba dari hasil operasinya sendiri sebesar 160 juta dan membayar dividen 60 juta. PT Anak melaporkan laba bersih sebesar 75 juta dan membayar dividen 40 juta. PT Induk mencatat ayat jurnal di pembukuannya secara terpisah selama tahun 20X2 sebagai berikut. Nah, pada saat pencatatan dividen dari PT Anak, PT Induk mendapatkan kas dan dia catat kredit investasi pada saham PT Anak. Selanjutnya mencatat pendapatan dari PT Anak. Terdapat investasi pada saham PT Anak dan pendapatan dari PT Anak senilai 75 juta di kredit. Lalu kita mengamortisasi selisih dan bangunan peralatan. Terdapat kenaikan 60 juta yang dianggap memiliki umur ekonomis 10 tahun, maka 60 juta dibagi 10 tahun sehingga memiliki depresiasi sebanyak 6 juta per tahun. Maka dituliskan pada jurnal yaitu pendapatan dari PT Anak pada investasi pada saham PT Anak 6 juta. Maka selanjutnya adalah membuat jurnal eliminasi. Yang pertama itu ada dividen senilai 40 juta di kredit. Kemudian ada pendapatan dari PT Anak sebanyak 69 juta sehingga selisihnya adalah 29 juta, yaitu kita tulis sebagai penurunan nilai investasi pada saham Anak. Berikutnya kita eliminasi saldo investasi awal. Pertama, ada saham biasa PT Anak yaitu 200 juta, lalu saldo awal 1 Januari 120 juta, kemudian ada investasi saham yaitu 393,5 juta, maka terdapat selisihnya yaitu 73,5 juta. Kemudian selisih tersebut akan dihitung kembali yaitu karena ada kenaikan tanah 10 juta, bangunan dan peralatan tadi 60 juta, goodwill 10 juta, dan di tahun pertama bangunan tersebut telah terjadi depresiasi yang tadi atau penyusutan senilai 6 juta.
Kemudian kita mengamortisasi selisih di mana terdapat penyusutan pada gedung di awal tahun kepemilikan sebesar 60 juta dibagi 10 tahun umur ekonomisnya. Maka jurnalnya adalah beban penyusutan 6 tahun pada akumulasi penyusutan sebesar 6 juta. Dengan demikian, kita baru bisa mencatat kertas kerja konsolidasi dengan asumsi bahwa data penjualan, beban pokok, dan kompetensi lainnya sudah diketahui. Maka kita tinggal pindahkan semua yang sudah diketahui ke format yang sudah disediakan. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh rekan saya mengenai tahun kedua kepemilikan dan tahun-tahun setelahnya, yaitu materi mengenai utang dan piutang antar perusahaan. Jadi, seluruh bentuk utang piutang antar perusahaan perlu dieliminasi ketika menyiapkan laporan keuangan konsolidasi. Dari sudut pandang entitas tunggal, suatu perusahaan tidak dapat berutang pada dirinya sendiri. Jika suatu perusahaan berutang kepada afiliasi sebesar 1 juta rupiah, perusahaan yang satu mencatat piutang 1 juta rupiah juga di pembukuannya yang terpisah, dan yang lain memiliki utang dengan nilai yang sama. Ketika laporan keuangan konsolidasi disiapkan, ayat jurnal eliminasi berikut diperlukan dalam kertas kerja. Adapun ayat jurnal eliminasi yaitu eliminasi dalam kurung 41 utang dagang sebesar 1 juta di debit dan piutang dagang sebesar 1 juta juga di kredit. Gunanya untuk menghapus utang dan piutang antar perusahaan. Jika ayat jurnal eliminasi tidak dibuat, kedua aset dan liabilitas konsolidasi kelebihan dicatat dengan jumlah yang sama. Jika terdapat utang atau piutang antar perusahaan, seluruh akun yang terkait dengan klaim antar perusahaan harus dieliminasi dalam menyiapkan laporan keuangan konsolidasi, termasuk utang piutang, pendapatan bunga, beban bunga, dan bunga akrual atas klaim antar perusahaan. Bentuk lain klaim antar perusahaan seperti obligasi akan dibahas pada bab selanjutnya. Jika seluruh klaim tersebut tidak dihapus, maka akan dapat menimbulkan distorsi dalam saldo konsolidasi. Hasilnya besaran utang dari gabungan kedua entitas tampak lebih besar dari yang seharusnya. Rasio modal kerja menjadi tidak benar dan perbandingan lainnya dapat terdistorsi. Baik, untuk selanjutnya adapun kasus yang akan dibahas oleh kelompok kami, yaitu mengenai studi kasus konsolidasi dengan metode ekuitas, equity method. Konsep dasar dari metode ekuitas pada dasarnya memandang investasi induk perusahaan terhadap anak perusahaan sebagai suatu penyertaan modal, sehingga jika aktiva bersih anak perusahaan berubah karena kegiatan operasionalnya, secara otomatis akan menyebabkan perubahan pada nilai investasi induk perusahaan. Adapun contoh kasus seperti soal berikut. Pada tanggal 31 Maret 2013, setelah PT Sinar membeli 85% saham PT Abadi yang beredar dengan harga Rp22.500.000, pada tanggal 23 Desember 2013, PT Abadi mengumumkan pembagian dividen sebesar Rp3.100.000. Sedangkan realisasi pembayaran dividen baru terjadi pada tanggal 30 Desember 2013. Selama tahun buku, PT Sinar memperoleh laba sebesar Rp4.700.000 dan PT Abadi memperoleh laba sebesar Rp3.800.000. Studi kasus tersebut dicatat dengan jurnal pada PT Sinar, yaitu pengumuman dividen 23 Desember dicatat piutang dividen di debit sebesar Rp2.635.000 dan investasi saham PT Abadinya dicatat di kredit Rp2.635.000. Pembayaran dividen 30 Desember dicatat juga di bagian kasnya Rp2.635.000 di bagian debit dan piutang dividennya Rp2.635.000 di bagian kredit, sama halnya seperti pencatatan piutang dividen dan investasi saham PT Abadi. Selanjutnya mencatat laba anak perusahaan. Investasi saham PT Abadi mencatat Rp3.230.000 di bagian debit dan LYD PT Sinar sebesar Rp3.230.000 di bagian kredit. Adapun jurnal pada PT Abadinya, pengumuman dividen 23 Desember yaitu LYD sebesar Rp3.100.000 dan utang dividen sebesar Rp3.100.000. Sedangkan pembayaran dividen 30 Desembernya dicatat utang dividen Rp3.100.000 dicatat di debit dan kasnya di kredit Rp3.100.000 juga. Pencatatan laba 31 Desember dicatat kasnya sebesar Rp3.800.000 dan LYD-nya dicatat Rp3.800.000 juga. Kas PT Sinar yaitu Rp4.300.000 ditambah Rp2.635.000 ditambah Rp4.700.000, maka hasilnya Rp11.635.000. Sedangkan kas pada PT Abadi dicatat Rp4 juta ditambah Rp3.800.000 dikurangi Rp3.100.000, maka hasilnya Rp4.700.000. Sedangkan investasi saham pada PT Abadi dicatat
22.500.000 ditambah 3.230.000 dikurangi 2.635.000, maka hasilnya 23.095.000. Dan LYD PT Sinar dicatat 6 juta ditambah 4.700.000 ditambah 3.230.000, maka hasilnya 13.930.000. Dan LYD PT Abadi dicatat 2.500.000 ditambah 3.800.000 dikurangi 3.100.000, maka hasilnya 3.200.000. Dan KHPDNB goodwill-nya dicatat 22.500.000 dikurangi saham yang dibeli tadi seperti 85%, lalu dikali 15 juta, maka hasilnya 9.750.000. Jurnal eliminasi dan penyesuaian dicatat sebagai berikut. Modal saham PT Abadi 7.650.000, agio sahamnya dicatat 2.975.000, LYD PT Abadi dicatat 2.720.000, dan goodwill-nya sebesar 9.750.000. Maka investasi saham PT Abadi tercatat 23.095.000. Jurnal pada saat membeli saham terjadi pada tanggal 1 April. Modal saham PT Abadi yaitu 7.625.000, dicatat agio saham PT Abadi sebesar 2.975.000, dan LYD PT Abadi 2.125.000, dan goodwill-nya sama seperti goodwill yang tadi di atas 9.750.000, dan investasi saham PT Abadi 22.500.000. Baik, sekian hasil pemaparan materi mengenai penyusunan neraca konsolidasi sesaat setelah akuisisi kepemilikan. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua yang menonton dan khususnya bagi kami sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video baru lainnya ya.